Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan taufiknya kepada kita, dan semoga senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dan berkat taufik dari Allah, malam ini kita kembali bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas tafsir surat At-Duha. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, para pengikut yang istiqomah dan sabar dalam mengikuti dan mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ya, tidak ada buruknya saya menyampaikan permohonan maaf atas insiden tadi. Ini saya teringat dulu pernah terjadi hal yang sama ketika akan mengisi sebuah kajian di Masjid Polresta Banyumas, di Walumas, Masjid Al-Ikhlas kalau tidak salah. Akhirnya karena insiden imam lupa dan sujud sahwi, akhirnya tema kajian berubah jadi sujud sahwi. Karena belum mulai kajian sudah ada yang tanya. Belum mulai kajian sudah ada yang tanya, Ustadz, tadi sholatnya berantakan. Karena ada yang ikut sujud, ada yang nggak ikut sujud. Ya, sedikit saja mungkin dijelaskan. Yang biasa jadi pertanyaan itu, kalau makmumnya nggak salah, imamnya salah, terus imamnya sujud, apa makmumnya ikut sujud? Makmumnya ikut sujud, sekalipun makmumnya tidak salah. Ya, makmum tetap ikut sujud, terlebih ya, ketika sujudnya dilakukan sebelum salam, ya, karena memang itu menjadi sebuah beban yang harus ditanggung oleh imam ketika dia lupa. Ya, bahkan Nabi SAW pun pernah lupa lebih dari satu kali, ya, dengan berbagai macam lupa yang pernah beliau alami. Kurang rakaat, pernah lupa tasyahud awal, ya, dan yang lain sebagainya. Dalam beberapa kesempatan beliau lupa, dan beliau memang mensyariatkan sujud sahwi 2 kali, ya. Bisa sebelum salam, bisa setelah salam, ya. Hanya kalau mungkin imamnya sujud sahwinya setelah salam akan lebih membingungkan lagi. Kenapa? Karena sujud sahwi setelah salam itu nanti ada salamnya lagi, jadi salamnya pun 2 kali, ya. Mungkin makmumnya akan lebih bingung, ya udah sujud lagi, salam lagi. Karena memang kalau di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i yang lebih umum dikenal di negeri kita, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, sunnahnya sebelum salam, dan itu diikuti oleh makmum sekalipun makmumnya tidak melakukan kesalahan. Demikian juga bagi makmum yang masbuk,
ya, bagi makmum yang masbuk telat. Ya, mungkin baru masuk di rakaat kedua. Berarti ketika imam rakaat ketiga sebetulnya dia baru rakaat kedua. Ya. Dan di situ imam melakukan kesalahan sehingga dia sujud sahwi sebelum salam. Si masbuk dia belum rakaat terakhir, tapi masalahnya imam itu sujud sahwinya sebelum salam. Nah, ini masbuknya bingung, sujud apa lagi ya? Selama imam itu sujud sahwinya sebelum salam, baik yang masbuk maupun yang tidak masbuk ikut sujud. Ya, ikut sujud. Karena Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan sosok yang diikuti. Ya. Bagi yang mungkin tidak ikut sujud karena belum tahu, gak usah khawatir, sholatnya sah karena tidak tahu. Ya. Kecuali kalau imam sujud sahwinya setelah salam. Ya, kalau imam sujud sahwinya setelah salam, yang masbuk, ya, tentu karena setelah salam. Biasanya kan kalau imamnya salam, masbuknya berdiri untuk melengkapi rakaat yang masih kurang. Ya, memang masbuknya tidak ikut sujud sahwi karena sujudnya setelah salam. Ya, begitu imam assalamualaikum kan berdiri. Ya, nggak nyangka kalau ternyata imamnya sujud sahwi, nggak usah balik lagi sujud, lanjutkan saja sholatnya, ya, sampai akhir, ya, sampai akhir. Nanti masbuk itu kalau sudah rampung sampai tasyahud akhir, dia baru ikut sujud sahwi terakhir. Ya. Itu kalau seandainya imamnya sujud sahwi setelah salam. Ya. Jadi yang masbuk itu tidak mengikuti ketika imamnya sujud sahwi, tapi nanti ketika di akhir sholat, ya, dia sujud sahwi karena mengikuti imamnya yang sujud sahwi sebelumnya. Memang hal seperti ini sesuatu yang jarang terjadi sehingga jarang terbahas. Ya, jarang terjadi sehingga jarang terbahas. Ya, alhamdulillah. Ya, ya, jarang terjadinya disyukuri. Ya, meskipun sekali waktu sebuah keniscayaan, sebagaimana juga Nabi SAW mengalami hal tersebut. Jadi mohon maaf karena terkadang ada hal-hal yang sedikit mengganggu sehingga membuyarkan hafalan sudah rakaat keberapa. Baik, malam hari ini kita lanjutkan, atau sedikit lagi, mungkin buat ibu-ibu di belakang hijab nggak ngeliat tadi wadah sujud sahwi, akhirnya nggak ikut. Insya Allah sholatnya sah karena tidak tahu. Baik. Surat Ad-Duha. Malam hari ini kita akan bahas surat Ad-Duha. Kita akan baca terlebih dahulu surat Ad-Duha dengan terjemahnya ringkas, baru kita bahas intisari dari surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja." Demi waktu duha dan malam ketika sudah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, juga tidak membencimu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan yang kemudian, kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Maksudnya adalah kehidupan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberi karunia kepadamu sampai engkau itu ridha, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu, ya, Allah mendapatimu
sebagai anak yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bodoh, yang sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah dapati dirimu orang yang miskin, kemudian Allah berikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku semena-mena. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan orang yang meminta kepadamu jangan engkau hardik dengan keras. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun tentang nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Surat Ad-Duha ini ada sebab turunnya. Ada sebab turunnya. Jadi surat Ad-Duha ini kan menceritakan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perintah kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk bersyukur, dan salah satu cara bersyukurnya itu dengan menceritakan nikmat Allah azza wa jalla. Sebelum turun surat Ad-Duha, ada peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi saat itu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami sakit. Ya, Nabi itu sakit, dan karena beliau sakit, satu atau dua malam Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak menunaikan sholat malam, tidak tahajud. Ya. Nabi tidak bisa bangun malam karena beliau sakit, satu atau dua malam. Dan kalau di Mekah memang Nabi SAW itu biasa untuk ibadahnya itu di masjid, di dekat Ka'bah. Nah, karena memang saat itu yang dikenal sebagai tempat ibadah ya dekat Ka'bah itu. Nabi tidak sholat malam satu atau dua malam diketahui oleh sebagian orang-orang kafir. Ya, diketahui oleh sebagian orang kafir. Di antaranya seorang wanita, yaitu saudarinya Abu Sufyan. Ya, saudarinya Abu Sufyan, yang juga saat itu Abu Sufyannya juga masih kafir, masih musyrik. Demikian juga saudarinya ini. Nah, saudari Abu Sufyan ini ketika tahu Nabi itu sakit dan tidak sholat malam selama satu atau dua malam itu, dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, ma ura syaitanaka illa qad tarakak." Wahai Muhammad, ya, namanya orang musyrik ya, memanggil Nabi itu enggak pakai panggilan Nabi atau Rasulullah, pakainya nama. Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya tidak melihat setanmu. Ya, saya tidak melihat setanmu kecuali dia sudah meninggalkanmu. Apa maknanya? Jadi Nabi SAW itu kan dulu dituduh oleh orang-orang musyrik. Di antara tuduhannya adalah sebagai tukang sihir, sebagai dukun. Itu tuduhan-tuduhannya. Kalau tukang sihir, dukun itu kan identik, identik mereka itu memelihara jin. Ya. Identik dukun dan tukang sihir itu memelihara jin. Sehingga bagi orang-orang musyrik
ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat itu di hadapan orang musyrik itu adalah sebuah ritual. Menurut orang musyrik itu ritual persembahan untuk jin-jin, syaitan-syaitan yang dipelihara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagi orang-orang musyrik seperti itu keyakinannya. Sehingga ketika Nabi sakit dan tidak sholat malam akhirnya, wanita ini mengatakan seperti tadi. Kita mungkin ungkapkan lebih mudahnya, kamu itu sudah ditinggal sama jinmu. Kamu itu sudah ditinggal oleh jinmu. Jin peliharaannya sudah pergi. Karena tidak diberi persembahan ritual lagi. Atau juga tidak membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah. Nah, dari ucapan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha untuk menjawab tuduhan yang diberikan oleh wanita tadi. Maka Allah berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja", demi waktu duha. Waktu duha itu dimulai ketika matahari terbit dan meninggi. Terbit dan meninggi setinggi ukuran tombak sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi bukan sekedar terbit, bukan sekedar terbit, tapi terbit dan meninggi. Itulah dimulainya waktu sholat duha, yang jika sholat duha itu dilakukan di awal waktunya, itu yang kemudian dikenal dengan istilah sholat syuruk. Jadi sholat syuruk bagi banyak ulama itu adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktunya, di awal waktunya, dan bisa mendapatkan fadilah seperti haji dan umrah jika ditunaikan beserta dengan syarat-syaratnya. Syaratnya yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, man shallal ghadata fi jama'atin thumma yajlisu yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa yang sholat subuh jamaah, syarat pertama itu. Kemudian yajlisu, duduk. Habis sholat duduk. Duduknya untuk apa? Yadhkurullah, duduk untuk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Terbitnya disebutkan dalam riwayat yang lain itu sampai qaida rumhin, sampai setinggi tombak. Setinggi tombak dalam pandangan mata kita, ini semeter 2 meter dalam pandangan mata kita. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat rakaat ini sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji umrah sempurna, yang kemudian diistilahkan dengan sholat syuruk. Dan nama sholat syuruk itu bukan penamaan dari Nabi SAW. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa waktu ditunaikannya sholat tersebut adalah dekat dengan waktu syuruk. Syuruk itu maknanya terbit. Dekat dengan waktu terbitnya
matahari, yaitu setelah terbit dan meninggi sedikit. Dan sebagaimana dijelaskan tadi, itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama sebagai sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, sholat duha dikerjakan di awal waktu. Jadi bukan sekedar terbit kemudian sholat, ya. Terbit nunggu sebentar sampai tinggi, kisaran mungkin 15 menitan baru sholat. Akhir waktu duha adalah menjelang zuhur. Ya. Akhir waktu duha itu menjelang zuhur. Ya. Jadi mungkin kisaran 5 menit sebelum zuhur, 10 menit sebelum zuhur itu masih waktu duha. Ya. Tapi mungkin sekian menit menjelang zuhur, ya mungkin 3 menit, 2 menit menjelang zuhur itu sudah bukan waktu duha, bahkan itu mungkin sudah masuk waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah, karena matahari sedang tepat berada di atas tengah dan sebentar lagi tergelincir. Itu waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah yang mutlak. Jadi sudah habis waktu duhanya. Allah bersumpah dengan waktu duha, kemudian bersumpah dengan malam, ya. Malam yang jika sudah sunyi, gelap, sepi. Dan Allah tegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu itu tidak akan meninggalkan wahai Muhammad dan tidak akan membenci. Ya. Jadi untuk menjawab tuduhan wanita musyrik tadi, tidak ada yang meninggalkan Nabi SAW. Selama ini Nabi sholat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk syaitan ataupun jin peliharaan. Ya. Sholatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba sudah terbiasa ibadah, kemudian karena sebuah uzur dia tinggalkan sekali waktu, ya, itu bukan maknanya Allah jadi terputus, enggak. Jadi bahkan pahalanya pun enggak terputus. Pahalanya tidak terputus. Sudah biasa sholat malam, mungkin sekali waktu karena safar atau mungkin karena sakit enggak bisa sholat malam. Pahala sholat malam masih tetap bisa didapatkan, sekalipun enggak bisa sholat karena uzur. Biasa semalam mungkin kayak taraweh 11 rakaat gitu ya. Karena suatu kondisi mungkin sakit ya, atau yang lainnya akhirnya hanya bisa 1 rakaat witir saja dah. Saking kepepetnya. Kondisi yang menyulitkan cuma bisa witir 1 rakaat, padahal biasanya sholat malam 11 rakaat kayak taraweh. Maka sekalipun sholatnya hanya 1 rakaat dalam kondisi uzur, pahalanya tetap pahala 11 rakaat. Karena memang sudah biasa dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana yaf'aluhu sahihan muqima. Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, maka tetap dicatatkan untuknya pahala dari amalan yang biasa dia kerjakan ketika sedang sehat dan sedang mukim. Jadi pahalanya pun tidak putus. Kemudian ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ingatan-ingatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan, ya, pertama bahwa negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, maksudnya surga itu lebih layak untuk dikejar daripada kenikmatan-kenikmatan dunia.
Ya, memang untuk mendapatkan surga itu butuh banyak pengorbanan dan kesabaran di dunia ini. Ya, makanya seperti Nabi SAW banyak mendapatkan cacian, banyak mendapatkan cercaan, ya, tuduhan macam-macam ini dan itu ketika beliau mendakwahkan agama Islam. Ya, Allah berhiburan tenang di surga nanti, ya, itu pasti akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Ya. Dan Allah tegaskan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, Allah akan beri karunia kenikmatan, ya, sampai engkau itu puas. Ya, kenikmatan yang Nabi terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirinci. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam diberikan keistimewaan hak syafaat. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam diberikan sungai Al-Kautsar, danau, ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam di akhirat nanti. Ya, maka dari itu ya seperti beliau alaihi salatu wassalam, ya, karena sudah tahu bahwa ya dunia ini sekedarnya, ya, beliau itu tidak pernah hidup mewah sekali. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tinggali bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang rumahnya itu nempel, ya, dengan Masjid Nabawi, itu disebutkan luasnya itu hanya sekitar 7 kali 10 hasta, bukan meter, ya, 7 kali 10 hasta. Hasta itu dari ujung jari tengah sampai siku itu hasta. 7 kali 10 hasta. Nah, sebagian mengukur ya itu paling-paling 3 kali 5 meter, 3,5 kali 5 meter. Itu mungkin luas kamar panjenengan di rumah. Kalau ada yang 3 kali 5, ya. Kalau yang rumahnya besar mungkin ada kamar yang Masya Allah luas 3 kali 5. Mungkin umumnya kan sekitar 3 kali 3. Itu rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika beliau tahu bahwa ya dunia ini cuma mampir aja, maka beliau nggak begitu senang ketika diberikan tawaran-tawaran duniawi. Beliau kalau sholat malam saja itu untuk sujud itu harus menyingkirkan kakinya Aisyah, ya. Aisyah tidur, kakinya terjulur, ya. Nabi sholat, karena saking sempitnya ruangan itu harus dibagi, ya. Ada tempat yang digunakan untuk tidur, ada tempat yang digunakan untuk masak. 3 kali 5 dibagi 2 untuk tidur dan untuk masak. Nah, itu kayak rumah petak, ya. Jadi untuk sholat kalau mau sujud ada kakinya Aisyah itu disenggol dulu, kasih kode untuk nekuk, ya. Nekuk dulu, Nabi sujud. Ketika sujudnya sudah selesai beliau bangkit, Aisyah menjulurkan kakinya lagi. Saking sempitnya rumah, ya. Saking sempitnya rumah. Bahkan beliau itu kan kalau tidur kan alasnya tikar, ya. Beliau kalau tidur alasnya tikar, sebagaimana disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Jadi ketika Nabi SAW tidur alasnya tikar, ya namanya tikar itu bahasa kita ngecap di badannya, mungkin bekas tikarnya ada gitu di badannya, ya.
ada bekas-bekas tikar. Kemudian sebagian sahabat ada yang menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala adantana hatta nabsuta laka alal hasiri syai'an. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau izinkan kami untuk menghamparkan sesuatu di atas tikarmu? Jadi tambahi apalah atasnya biar enggak terlalu kasar, tidak keras, ya enggak sampai ya ada bekasnya nanti di badan. Ditawari seperti itu. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya karaqibi dhilli tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Beliau mengatakan, mali walid dunya, saya enggak ada hajat besar dengan dunia ini. Permisalan saya dengan dunia ini itu seperti orang yang sedang menunggang satu tunggangan, ya, jalan, ya. Kemudian berteduh sebentar di bawah pohon, nah, kepanasan, teduh sebentar di bawah pohon. Setelah itu pergi lagi. Ya. Jadi sebentar, maksudnya di dunia ini cuma sebentar. Saya nggak butuh banyak fasilitas. Ya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kedudukan yang paling mulia di antara semua manusia, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dikejar selama dunia ini itu akhirat, ya, sehingga tidak perlu tersibukkan dan tidak perlu sedih kalau seandainya kita tidak mendapatkan fasilitas dunia yang begitu mewah dan nyaman. Bahkan mungkin ketika hidup untuk berjuang ibadah, mendapatkan pahala yang banyak, mungkin seseorang itu banyak mengalami kesusahan, kayak Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dakwah susah, diganggu lahir dan batin, ya. Nah, kita juga mungkin untuk mendapatkan pahala seperti itu, semakin banyak pahala yang diinginkan, ya semakin berat juga, ya, ujiannya, ya. Kita mau mengajak orang jadi baik, ya, mungkin juga tidak semua orang itu mau. Kita menasehati orang, berapa mungkin orang yang nggak senang dinasehati, ya. Tapi ya seperti itu memang kalau ingin mendapatkan akhirat, ya, kenikmatan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka salah satu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas, yuhibbakan nas. Zuhudlah, ya. Zuhud itu maksudnya jangan terlalu tamak, ya. Izhad fid dunya, jangan terlalu tamak di dunia ini. Yuhibbakallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan jangan tamak dengan apa yang dimiliki oleh manusia, ya, maka manusia itu mencintaimu, ya. Ya, kalau orang itu gak punya sikap gampang iri, gak hasad, dengki, gak iri, itu lebih disukai daripada orang-orang yang gampang iri. Iri dengan kenikmatan dunia maksudnya. Ketika ada tetangganya dapat kenikmatan senang, malah gak senang, itu kan tidak enak, ya. Tapi kalau ya biasa aja, ya, dapat kenikmatan tangannya, sudah itu memang hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita jeda dulu untuk adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
Sebelum dilanjut, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan insiden pertama tadi, pertanyaan saya mungkin juga di luar bisa terjadi. Jadi idealnya atau seharusnya yang di belakang imam itu siapa? Kemudian yang kedua, sedang viral berkaitan dengan khilafah. Saya mungkin literasinya kurang banyak, mungkin untuk saya jelaskan berkaitan dengan khilafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama masalah yang di belakang imam. Tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah liyaliyani ulul fadli wal nuha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hendaklah yang dekat denganku, jadi yang persis di belakang beliau ketika sedang sholat adalah ulul fadli wal nuha, ya, orang yang punya keutamaan dan orang yang berilmu, ya. Itu sebetulnya sebuah motivasi, ya, bukan sebuah kewajiban. Motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang yang mengerti tentang fikih sholat, ya, bagaimana ketika imam salah, bagaimana ketika imam batal, bagaimana kalau hafalan imam keliru, itu dia menempatkan diri di belakang imam, orang yang sekiranya paling mengerti dalam masalah sholat, ya, menempatkan diri di belakang imam. Itu idealnya seperti itu, idealnya, ya, sehingga memang ya itu situasional, ya, karena masing-masing masjid itu kondisinya berbeda-beda, ya, dan mungkin ya masjid punya lebih dari satu imam, gitu. Ada mungkin bisa imam pertama depan, imam kedua belakang, misalkan seperti itu. Itu kita bicara ideal, tapi bukan berarti ketika misalkan yang kok datang duluan, misalnya contoh ya, datang duluan kok bocah, anak itu ya mungkin memang anak yang sudah mengerti untuk sholat, ya, bukan anak yang seneng guyon, anak yang memang sudah ngerti sholat, mungkin usia sudah di atas 7 tahun, mungkin 10 tahun atau berapa gitu. Tapi dia kalau sholat anteng, ya sholat betul gitu. Kok dia dengan semangatnya langsung menempatkan diri belakang imam, misalnya. Aslinya memang bukan sikap yang bijak untuk kemudian geser anak itu. Aslinya, ya. Nah, kamu pindah belakang, bocah itu jangan di depan. Itu ulama juga memperingatkan, itu bukan sikap yang bijak. Kenapa? Karena anak itu sudah berusaha untuk sekuat tenaga mendapatkan fadilah. Justru itu teguran bagi yang bukan anak, kenapa tidak seperti itu? Ya paling kalaupun geser ya geser dikit lah, ya, jangan dipindah ke belakang. Itu demikian dalam menerapkan hadis tersebut, ya, karena kadang ada yang sedikit salah paham, yang di depan anak mungkin umur ya 7 tahunan misalkan segitu, kemudian diminta dek belakang, dek pindah belakang, anak jangan di depan. Ini juga nggak pas, ya, kalaupun mau menggeser, geser aja mungkin satu tempat samping kanan atau kiri, tukar dengan yang mungkin dewasa yang sekiranya mampu. Ya, tapi memang pernah ya terjadi di sebuah masjid, imamnya salah dalam sholat tarawih, salah. Yang seharusnya masih tarawih 2 rakaat, mungkin imamnya ngiranya ya harus 1 rakaat, akhirnya yang harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Dan gak ada yang subhanallah memang, karena apa? Masih menyangka-nyangka gitu. Ini apa imamnya sudah niat witir apa belum gitu kan.
Karena witir itu nggak mesti 3, witir itu bisa 5. Ya. Bisa mungkin tarawihnya mungkin sholat malamnya 2, 2, 2, 6, witirnya 5 gitu. Meskipun kita nggak familiar dengan itu, tapi itu bisa terjadi. Pas saat itu imamnya yang harusnya 2, 2, 2, terus masih berikutnya harus 2, ternyata sudah 2 rakaat dia berdiri. Ya. Makmumnya nggak ada yang berani subhanallah, masih menyangka, ternyata imamnya lagi witir, witirnya 5. Ternyata 3 rakaat salam. Ternyata imamnya salah, memang lupa dia. Nah, habis itu besoknya nggak ada yang berani sholat di belakang imam. Nah, kenapa? Karena takut salah juga. Ya, jadi hari berikutnya serah-serahan, jenengan aja yang belakang imam, jenengan aja. Saking takutnya mbok suruh gantikan imamnya salah. Ya, itu sekedar kondisi ya, kadang-kadang karena tidak banyak yang mengerti. Nah, itu terkait dengan fikih tadi. Kemudian yang kedua, khilafah. Sejujurnya saya tidak begitu banyak mengikuti secara rinci pemberitaan yang ada ya. Cuma ya kadang-kadang ada headline news yang mungkin terbaca oleh saya gitu ya, masalah khilafah itu. Tapi detailnya saya tidak tahu memang. Sepintas saya jelaskan aja. Jadi khilafah itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebuah keniscayaan yang pasti terjadi di akhir zaman. Itu pasti. Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khilafatun ala manhajin nubuwah. Akan ada sebuah sistem khilafah di atas manhaj cara beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti dunia ini dipimpin oleh ya, Imam Mahdi, semuanya itu cara hukumnya yang diterapkan itu persis dengan apa yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ya. Jadi yang perlu saya sampaikan dulu di sini, khilafah itu memang sesuatu yang sudah disampaikan oleh Nabi sebagai keniscayaan yang pasti terjadi. Ya. Tidak mungkin satupun di antara manusia itu bisa menolak, nggak ada. Pasti terjadi. Hanya di sini masing-masing punya persepsi. Ketika masing-masing sudah tahu kalau khilafah itu akan terjadi pasti. Kapannya kita nggak tahu. Kapannya kita tidak tahu. Ya, tapi yang jelas Nabi sudah menyebutkan itu pasti terjadi. Kapannya kita tidak tahu. Ya. Hanya di sini ya, orang punya beda-beda persepsi dalam memperjuangkan yang namanya khilafah itu. Ya. Ada yang kemudian menyuarakan untuk perjuangkan, ya, akhirnya ya muncullah apa yang terjadi gitu ya. Baik mungkin dengan cara ormas, dengan cara yang mungkin diberitakan. Ada yang sifatnya itu ya nunggu aja. Kalau emang sudah saatnya pasti akan muncul. Gak usah repot-repot memunculkan, mendemonstrasikan. Ya. Suatu waktu pasti akan muncul karena kita nggak mungkin tolak, itu pasti akan terjadi. Ya. Itu seperti itu. Ya. Itu sebatas ilmu yang saya ketahui. Ya, adapun yang diberitakan saya tidak banyak mengetahui. Ya, saya tidak banyak mengetahui yang mungkin terjadi di Jawa Barat ya kalau nggak salah itu. Ya, persisnya bagaimana, mungkin pola pikir mereka itu yang seperti apa, ya, yang diinginkan bagaimana. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak berani berbicara lebih jauh. Ya. Sekedar mengabarkan kalau khilafah ala manhajin nubuwah itu memang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda akhir zaman. Pasti ada. Allah Taala a'lam bishawab. Pas ini sudah tinggal komat.
Berarti untuk melengkapi surat Ad-Duha akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berkahi dan berikan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.